Oke, dan sepertinya antusiasme teman-teman kumparan yang menunggu sudah banyak nih. Dari tadi aku lihat sudah banyak sekali yang menyebutkan nama bintang tamu kita yang satu ini. Langsung aja aku undang, akan ada Tisa Biani. Halo Tisa. Oke, kita mau ngobrol sama Tisa Biani. Teman-teman tuh udah pada tahu. Betul sekali, hari ini bintang tamunya adalah Tisa Biani. Hai Tisa, apa kabarnya? Halo, baik, 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 baik. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kamu lagi di mana nih? Aku lagi di lokasi, Kak. Bentar, bentar. Aku lagi di lokasi syuting. Oke, lagi di lokasi syuting. Nggak apa-apa, Yap, disenderin dulu aja Tisa biar lebih rileks. Kalau syuting kan capek banget nih kayaknya. it's okay, it's okay. Gimana nih kamu It's menjalani okay. kesibukan kamu? Syuting, masih tetap syuting, padat Ya. aktivitasnya dan berpuasa di tahun ini, terlebih di tengah Amin, amin, pandemi yang amin, amin. kita belum tahu Mm-mm. kapan ini akan berakhirnya. Gimana nih kamu? Ceritain dong Tisa pengalaman kamu ke teman kumparan. Pastinya lebih apa ya, lebih berbeda sih dari pengalaman aku yang sebelumnya. Mungkin kan sebelumnya bisa lebih bebas berinteraksi sama orang banyak ya pada saat melakukan kegiatan kayak pas syuting, masih bisa ngobrol-ngobrol sama orang atau teman yang bisa datang sebebas mungkin ke lokasi gitu. Kalau sekarang kan benar-benar dibatasin banget gitu ya, berhubungan sama orang gitu. Jadi harus pinter-pinternya kita beradaptasi aja sih dengan suasana tersebut gitu, karena kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi, ya gimana mau produktif, mau kerja gitu dengan happy gitu. Bener banget, apalagi kalau di lokasi syuting kan krunya banyak sekali ya, jadi harus Ya. betul-betul bisa pintar menjaga diri, bagaimana caranya supaya Hmm. tetap diterapkan protokol kesehatannya. Nah, sebelum Setuju. aku lanjut ngobrol sama Tisa nih, aku mau reminder juga untuk teman kumparan yang punya pertanyaan buat Tisa, silahkan diberikan di kolom live chat Instagram kita kali ini. Nanti pertanyaan Ya. yang terpilih akan langsung dijawab sama Tisa. Betul ya Tisa ya? Benar banget. Betul banget. Nah, tadi aku udah ngobrol nih sama teman kumparan bahwa tema obrolan kita kali ini adalah menjadi lebih baik. Tentunya untuk karir, untuk hobi, dan kebahagiaan diri. Setiap Ya. harinya nih ya, Tisa, kita kan pastinya selalu pengen berusaha nih, pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, kalau dari Tisa sendiri nih, upaya apa sih yang kamu lakukan yang bisa membuat kamu merasa menjadi lebih baik lagi di setiap harinya, khususnya di bulan Ramadan ini? Kalau aku sih selalu belajar dari kesalahan aja sih, maksudnya ketika kita ya alhamdulillah, maksudnya ketika kita bisa dengan mudah disentil gitu sama Tuhan gitu, apa yang kita sudah perbuat, apa yang sudah kita lakukan di masa lampau gitu. Aku bersyukur banget gitu daripada orang yang terus-terusan berperilaku seperti itu, misalnya buat salah terus. Makanya aku ketika aku buat salah, alhamdulillah ditegur langsung sama Allah, ya aku rasa itu jadi motivasi aku untuk bisa menjadi lebih baik lagi gitu, dan selalu belajar sama orang sekitar, selalu gak boleh berambisi, harus berbuat sesuatu, harus ngapain-ngapain. Yang penting sih jalanin aja hidup yang ada di depan mata dan selalu berpikiran positif. Dan itu yang aku bangun sekarang gitu, supaya tetap bisa menjalankan aktivitas tuh dengan enjoy gitu. Oke, kalau misalnya tadi kamu bilang alhamdulillah suka dapat teguran dari Allah gitu ya. Kalau Iya, selain benar. dari Allah nih ya Tisa, biasanya kamu tuh melakukan koreksi diri tuh dari siapa biasanya? Apakah kamu mungkin terbiasa ngobrol sama orang tua mungkin biar tahu kira-kira aku tuh sudah berada di jalan yang betul atau enggak ya? Atau biasanya kamu tuh sharingnya sama siapa sih Tisa? Selain teguran dari Allah, ya kebanyakan dari Allah ya gitu, karena kan semua kembali kepadanya gitu. Biasanya kalau abis membuat sesuatu yang salah, pasti Tuhan tuh langsung kasih sentilan tuh. Tapi Hmm. yang paling pasti sih dari orang terdekat gitu, karena kan kita juga ya manusia nggak bisa nggak apa sih selalu berhubungan sama orang banyak gitu. Nah, salah satunya ya orang tua, pasti orang terdekat, orang tua, keluarga yang selalu ngingetin aku ketika aku salah gitu. Karena kan terkadang kita nggak bisa menilai sikap kita sendiri, yang bisa nilai kan kadang orang lain juga gitu. Jadi alhamdulillah aku didekati dengan orang-orang yang sayang sama aku. Jadi ketika aku salah diingatkan, bukan dibiarkan gitu. Masya Allah, jadi betul ya nih Tisa ini menurutku tipikal orang yang mudah menyadari sign-sign dari lingkungan sekitarnya, dari Allah ketika ditegur,
langsung menyadari itu dan kemudian mengoreksi dirinya, dan selain itu juga tadi sering sekali mendapatkan masukan dari keluarga dan khususnya untuk orang tua. Nah, kalau kita bicara soal menjadi lebih baik nih ya Tisa, dan kaitannya dengan kebahagiaan diri atau self love. Kamu ini kan aktivitasnya banyak sekali nih. Sekarang juga masih sibuk syuting, jadwalnya padat. Nah, di sela-sela kesibukan yang padat seperti ini, biasanya kamu tuh ngapain sih untuk bisa membuat diri kamu tuh bisa tetap bahagia, tetap positif, dan tentunya lebih tetap mencintai diri sendiri dengan cara yang baik? Apa ya? Yang paling pasti sih tetap tetap selalu mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan di dalam diri kita gitu. Ketika kita punya suatu kemampuan gitu, terus 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 aja gitu buat sesuatu agar gitu. Kayak misalnya aku suka musik, aku di samping maksudnya aku kerjaannya sekarang sebagai pemain film, tapi aku hobi banget main gitar gitu, hobi banget nyanyi. Dan aku kembangkan itu semua, kayak misalnya kalau lagi break aku cover-cover, terus aku upload ke YouTube, ke sosial media gitu. Itu menurut aku adalah salah satu bentuk self love gitu, menghargai apa yang kita punya gitu di dalam diri kita, bakat apa sih yang bisa kita kulik gitu. Terus apa lagi ya? Terus aku sekarang juga lagi suka nulis, terus aku kembangkan gitu, aku tulis di notes, nanti alhamdulillah ketika misalnya ada redaksi buku yang menawarkan kan, kita bisa langsung maju dan gas Udah aja siap gitu. nih, ada Jadi draftnya. udah siap gitu. Jadi jangan meremehkan gitu sama hati kecil kita ketika kita suka sama satu hal, ya jangan diremehkan begitu aja gitu. Justru malah kalian kembangkan gitu agar bisa menjadi sesuatu di kemudian hari gitu. Benar. Jadi selain menggali potensi yang ada dalam diri kita, apalagi mumpung Tisa juga masih muda sekali kan, menggali potensi yang ada dalam diri sendiri, dan kemudian ketika tahu bahwa ternyata wah Tisa nih punya hobi dan punya bakat dan punya kemampuan juga nih di bidang musik. Kemudian juga tadi sempat cerita lagi senang nulis. Semuanya berusaha dikembangkan, itu juga semua merupakan bentuk self love-nya Tisa nih sama diri Tisa sendiri. Kalau kamu nih tipikal yang suka ini nggak sih, kayak melakukan perawatan misalnya, atau kayak suka manjain diri sendiri untuk bisa self love-nya itu? Kalau lagi syuting jujur ya perawatan, tapi kalau lagi syuting perawatannya basic banget gitu, kayak misalnya pakai skincare yang memang diharuskan, terus kayak kadang maskeran atau lulur, tapi lebih sering lagi kalau misalnya lagi break syuting. Kalau lagi break syuting aku tuh bisa jadi orang yang edik banget sama penampilan gitu, tapi bukan yang kayak bener-bener bener-bener menghancurkan apa ya, mental gitu, tapi ya aku ya sebagai self love gitu, aku tetap menjaga penampilan gitu, apalagi pas lagi break syuting tuh bener-bener kayak bisa kayak manicure pedikur, bisa luluran kadang seminggu berapa kali gitu. Tapi kalau misalnya lagi syuting ya paling perawatan basic-basicnya aja sih gitu, yang wajib aja gitu. Tapi meskipun basic itu penting juga ya saya, jadi tetap menyempatkan diri kalau buat perempuan. Tetap menyempatkan diri untuk bisa melakukan perawatan itu, karena itu juga salah satu bentuk untuk self love dan self care juga sebetulnya ya. Iya benar, karena iya benar-benar. Oke, kalau dari segi karir nih ya Tisa, kamu kan sebetulnya berkarir di dunia entertainment, di dunia entertainment ini kan sudah dari kecil gitu, bukan baru kemarin gitu, sudah dari kecil. Nah, sampai kamu sedewasa seperti sekarang ini, kamu juga masih tetap berkarir di dunia entertainment. Apa sih sebetulnya yang membuat kamu jadi tetap konsisten untuk berkarir di dunia entertainment seperti ini? Apa ya yang membuat aku tetap konsisten di dunia ini? Mungkin aku mengingat awal mula aku bisa terjun kali ya, awal mula aku bisa memutuskan untuk kayaknya gue harus masuk nih ke dunia entertainment gitu. Aku sempat memilih untuk homeschooling dan memutuskan untuk bisa lebih fokus di dunia entertainment gitu. Jadi ketika aku tahu perjuangan awal aku untuk bisa terus berkarya di dunia entertainment, jadi aku jadi jadi ngerasa ya ini dunia aku gitu. Kalau keluar dari dunia ini aku ngerasa kayak susah lagi untuk menemukan jiwa baru gitu. Aku kayak kalau misalnya lagi ke lokasi syuting ataupun manggung gitu, karena kan berhubungan dengan dunia seni ya,
udah seperti ya rumah kedua, rumah untuk pulang gitu. Jadi ya udah nyaman lah gitu. Jadi susah kan, yang namanya kenyamanan itu kan susah untuk dibeli dengan apapun ya gitu. Betul. Jadi sudah nyaman dan sudah cinta juga dengan pekerjaanmu sekarang ya Tisa. Jadi udah nggak kerasa kayak Ya, kerja benar ya. banget. Kayak yang tadi kamu bilang sebagai rumah kedua gitu, tempat kamu berpulang gitu ya. Memang udah bonding banget nih Tisa dengan dunia entertainment itu sendiri. Nah, kalau misalnya berpuasa di tengah pandemi kayak kamu sekarang puasa, kemudian dalam posisi masih syuting nih. Tantangan yang kamu hadapi itu kan pasti tadi ya soal protokol kesehatan, banyak sekali hal-hal yang jadinya terbatasi. Mungkin kalau sekarang kamu juga ada film atau sinetron terbaru mau promo juga nggak bisa lagi berinteraksi dengan audiens seperti sebelumnya gitu. Nah, cara kamu mengatasi itu semua dan tetap berusaha untuk tetap positif tuh seperti apa sih gitu? Karena balik lagi ya, kita tidak tahu pandemi itu kapan berakhir, kemudian perubahan ini juga sangat signifikan. Dari sebelum pandemi kondisinya seperti apa, sekarang seperti apa. Nah, cara kamu tetap strugglingnya itu gimana sih Tisa biasanya? Wah, struggling di bulan puasa ya, benar sih tadi kata kakak bilang banyak banget ya syuting di bulan puasa. Mulai dari harus menjaga mood, menjaga stamina, karena kan biasanya kalau syuting di masa pandemi kayak gini tanpa ada bulan puasa, aku kan minum vitamin gitu ya, jam 12 minum vitamin, aku doping vitamin C, dan pagi itu biasanya kayak masih bisa pemanasan olahraga dulu untuk bisa lebih fit ya gitu pada saat syuting dan lain-lain. Terus bisa nyemil gitu. Dan bulan puasa ya itu harus tahan apa ya untuk bisa kuat. Nah, cuman kan aku kan balik lagi ya, bulan puasa itu kan memang udah setahun sekali ya gitu, dan itu memang sudah takdir kita sebagai umat muslim untuk menjalankan ibadah gitu. Malah menurut aku itu adalah suatu tantangan dan kesempatan aku untuk bisa memperkuat mental ibadahku gitu. Jadi jangan karena aku lagi syuting, jangan karena aku lagi kerja, jadinya bulan puasa puasa itu aku nggak laksanakan gitu. Misalnya kayak contoh, kalau bulan puasa kan biasanya ibadahnya ngaji atau atau puasa gitu yang nahan hawa nafsu gitu. Jadi jangan karena aku syuting ganggu ibadahku gitu. Jadi aku selalu pegang teguh itu aja sih gitu. Malah itu justru menjadi memperkuat mental aku untuk beribadah gitu. Jadi makanya kata-kata yang kayak lemes itu ya, itu menurut aku ya suatu godaan gitu. Jadi jangan menjadi halangan aku untuk bisa beribadah karena syuting gitu. Sekali luar biasa, jangan menjadi halangan. Jadi mau lagi pandemi, mau tidak pandemi, mau syuting, mau enggak, pokoknya yang namanya ibadah di bulan Ramadan, apalagi karena di bulan suci ini kan pahala semua dilipat gandakan ya Tisa ya. Jadi justru ini waktu yang terbaik nih untuk kita memperkuat. Benar sekali, memperkuat mental ibadah. Kalau tadi Tisa sempat bilang, memperkuat mental ibadah, kemudian memperkaya diri juga dengan banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Iya benar banget. Aku rasa kayak misalnya lemas itu ya itu godaan setan, kayak misalnya panas kita syuting, lemas itu godaan semuanya ya. Itu salah satu tantangan aku gitu, salah satu mental aku tuh gue harus kuat, gue lagi beribadah gitu. Jadi mesti ingat juga ya Tisa ya, ke niat awalnya memang mau beribadah nih. Jadi ibaratnya harus tetap konsisten. Namanya lemes tuh pasti wajar ya Tisa ya, semua orang pasti ngerasain ya kan, apapun pekerjaan, tapi itu godaannya gitu ya. Ya, tapi aku yakin sih kalau misalnya kita niatnya memang dari awal karena ibadah, karena Allah, pasti kuat-kuat aja. Jadi ya udah, itu yang kayak masalah-masalah orang lemes itu lewat gitu aja kok. Iya, pasti kuat, insya Allah dilancarkan. Setuju banget sama Tisa. Insya Allah. Nah, selama Ramadan ini nih, aku juga jadi pengen tahu nih ya, kalau dari Tisa sendiri biasanya ada nggak sih kayak kebiasaan-kebiasaan kecil atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang khas yang biasanya Tisa lakukan bersama keluarga atau bersama sahabat yang mungkin sebetulnya sepele gitu, misalnya sesimpel menyempatkan waktu dalam satu hari, mungkin kamu break syuting terus bener-bener ngumpul sama keluarga di rumah dari sahur sampai buka puasa, atau apa sih, mungkin ada hal kecil yang akhirnya membuat kamu tuh menjadi lebih bahagia, dan ini ternyata bisa dibilang tradisi kamu nih selama bulan Ramadan.
dulu paling kayak tahun-tahun yang kayak pas aku masih SMP atau SD gitu ya, masih sering bisa sahur bareng keluarga, terus buka puasa juga bareng keluarga. Cuman semakin kesini, alhamdulillah, maksudnya aku lagi ada rezeki terus di bulan puasa. Jadi memang kesempatan untuk bisa buka bareng paling di hari pertama gitu, hari pertama atau hari kedua gitu. Dan seterusnya aku buka puasa benar-benar di lokasi gitu. Dari tahun 2017 gitu ya, aku buka puasa alhamdulillah di kerjaan terus gitu. Jadi ya pastinya sedih sih gitu, kadang suka kangen bisa buka bareng sama keluarga. Terus ya paling momen yang bener-bener gak bakal terulang lagi sih kayak Lebaran tuh masih bisa kita toleransi gitu sama jadwal pasti kosong kalau Lebaran, tapi kalau bisa puasa pasti ada aja gitu kerjaan yang bikin kita tuh nggak bisa kumpul bareng keluarga gitu. Sebetulnya sedih, tapi di satu sisi harus disyukuri ya Tisa ya. Karena justru Iya, sebetulnya benar. artinya dari 2017 ya tadi sampai sekarang, setiap Ramadan masih punya kesibukan untuk syuting. Itu alhamdulillah juga. Alhamdulillah ya, itu rezeki Alhamdulillah. juga kan maksudnya. Betul sekali. Nah, dari tadi kan aku nanya-nanya nih soal karir gitu ya. Aku sekarang mau tanya-tanya nih soal hobinya seorang Tisa Biani. Kalau tadi kamu bilang Oke. suka main gitar juga kalau lagi break Ya. shooting, cover-cover lagu, terus sekarang juga lagi seneng nulis. Nah, selain keduanya ada nggak sih rutinitas lain yang sering kamu lakukan? Mungkin biasanya kalau lagi nggak syuting, lagi di rumah aja, kamu senengnya ngapain gitu? Atau mungkin ada hobi yang ternyata penggemar kamu atau orang-orang lain tuh belum tahu sebenarnya Tisa Biani itu sukanya ini nih gitu. Kalau lagi yang benar-benar break shooting, aku sih kadang suka baru-baru ini sih, cuman kemarin lagi sempet edik banget bereksperimen sama masak memasak gitu. Baru awal tahun apa baru akhir tahun, sorry kemarin, sorry tadi agak low. Nggak apa-apa. Baru awal tahun apa akhir tahun 2020 kemarin gitu, aku lagi mencoba masak memasak. Jadi kayak aku sering lihat YouTube gitu, dan aku contohin langsung, aku praktekin langsung masak spaghetti, masak burger. Ya rata-rata sih baru masakan yang kayak cepat saji gitu ya. Cuman ya aku rasa ya itu udah jadi satu achievement yang bagus gitu buat aku untuk bisa lebih memperkuat mental aku sebagai sosok ibu. Asik. Nggak apa-apa, mulai Ibu, nyicil belajar dari sekarang. mulai nyicil nih, memperkuat mental. Betul ya kan, nanti kan banget. kalau jadi ibu harus bisa masak, harus bisa ngurusin anak dan lain-lain gitu kan. Terus ya paling sih itu masak, terus abis itu nonton film yang udah jadi rutinitas aku dari dulu. Ya selebihnya ya masih sama-sama aja gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa loh Tisa, kalau misalnya tadi kamu bilang aku baru mulai masaknya sejauh ini masakan cepat saji, nggak apa-apa. Progres yang kecil, yang menurut kamu kecil tuh tetap hitungannya progres loh. Berarti kan kamu tetap bisa Amin, terima kasih produktif, Kak. tetap bisa Ya, produktif, dan juga kalau daripada tadi kita diem bilang ya, daripada diem. betul, daripada diem bengong, sebenarnya nggak ada yang salah juga sih. Tapi kalau bengongnya kelebihan, nah itu tuh yang jadi masalah. Ya, Nggak apa-apa. Nyicil juga buat benar-benar. jadi istri dan ibu yang baik ya Tisa ya. Amin, amin. Amin. Oke, nah kalau sekarang kan kamu lagi di lokasi syuting nih. Aku Ya. jadi pengen tahu juga, kira-kira boleh nggak sih dibocorin upcoming projectnya Tisa nih bakal ada apa aja nih? Dengar-dengar kan kamu juga baru selesai atau baru merampungkan syuting film dengan sang kekasih nih ya. Baru Ya, selesai. benar. Nah, boleh dong di-share ke teman kumparan soal upcoming project kamu. Kira-kira ada apa aja nih Tisa? Oke, jadi aku baru kelar syuting kemarin film judulnya Diri Imamku, dan mau tayang Lebaran ini, benar-benar Lebaran ini mau tayang di bioskop. Jadi kita benar-benar mudah-mudahan film aku yang Diri Imamku bisa jadi pecah telur dan bisa menyemangati para sineas film untuk bisa menayangkan filmnya di bioskop gitu. Karena insya Allah aman kok selama kita pakai prokes di bioskop gitu, nonton bioskop selama kita pakai masker dan lain-lain, insya Allah aman gitu. Nah, tanggal 13 Mei mulai di bioskop. Filmnya syutingnya bareng pacar sendiri, Dul Jelani. Jadi pasangan juga, pasangan muda yang memutuskan untuk nikah gitu. Jadi ya seru sih syuting bareng pacar gitu, dan ini pengalaman pertama aku juga syuting bareng pacar. Jadi ngerasa nyaman banget syutingnya. Mudah-mudahan nanti
penonton bisa merasakan feel dan chemistry kita berdua gitu. Keuntungannya syuting sama pacar jadi lebih gampang ya Tisa ya, mendapatkan chemistry-nya ya. Ya Udah benar, tahu itu nih lebih kayaknya gampang. tektokannya anaknya gimana gitu. Setuju. Benar, oke. Terima kasih loh Tisa untuk jawaban-jawabannya. Dari tadi kita udah ngobrol banyak banget soal self love, soal karir, soal hobi. Di tengah jadwal kamu yang padat, kamu tetap bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol sama teman kumparan. Nah, tapi menjelang waktu buka puasa ini kayaknya nggak seru nih kalau aku nggak bacain pertanyaan dari teman-teman kumparan yang nantinya bisa Oke. dijawab langsung nih sama Tisa. Jadi kita Siap. akan membacakan pertanyaan pertama dari akun @maucusin.id. Pertanyaannya adalah, Tisa, gimana sih caranya kamu sebagai perempuan bisa berbuat lebih untuk mimpi kamu dan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kamu? Oke, gimana tuh Tisa? Hmm, aku sih selama selama menjadi Tisa yang sekarang ini dari dulu ya, aku nggak pernah ada keinginan atau berambisi untuk menyenangkan banyak orang sih. Yang paling penting kan kita harus nyenengin diri sendiri dulu gitu. Kita harus merasa merasa mencintai diri kita dulu, merasa nyaman dengan apa yang kita punya dan merasa mensyukuri apa yang sudah dikasih Allah, baru baru nantinya kita bisa menyenangkan orang banyak gitu. Ketika kita udah ngerasa puas gitu, ngerasa ngerasa hidup kita tuh kayak ya udah nyaman gitu, terima kasih Allah udah memberikan aku kayak gini, ya itu aku rasa sih udah cukup sih gitu. Nantinya itu jadi bisa menjadi manfaat juga buat orang ketika kita berusaha terus membuat sesuatu hal yang positif gitu. Karena kan ketika kita hatinya nyaman, ketika kita sudah mencintai diri kita dengan sepenuh hati, aku rasa ya itu menjadi suatu hal yang positif gitu. Nggak cuma buat diri kita aja, tapi buat orang lain gitu. Benar, jadi membahagiakan dulu diri sendiri, menerima Ya, kelebihan dan kekurangan diri sendiri ya Tisa ya, mensyukuri apa yang ya, kita punya dulu, nanti secara otomatis itu akan memberikan aura yang positif juga ke lingkungan di sekitar kita ya, ya Tisa ya, dan juga memberikan benar. manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, Hmm. ada lagi nih pertanyaan dari akun @redina.nbbn. Pertanyaannya, Kak Tisa pernah nggak sih ngerasa down atau harapannya tidak sesuai ekspektasi? Langkah apa yang biasanya kakak lakukan untuk mengalami titik jenuh seperti itu? Oh pernah banget. Aku bahkan umur segini tuh lagi tingginya, lagi punya ego yang tinggi ya Puncak-puncaknya gitu ya, masa-masa down begitu ya Tisa ya? terhadap apa gitu. Misalnya kayak insecure dengan banyak hal, dengan ini Hmm. dengan itu gitu. Tapi aku rasa ya itu wajar gitu, dan apa salahnya itu kita, apa salahnya kalau kita jalanin gitu, jalanin aja lah, udah jalanin ya. Tapi kalau menurut aku perasaan itu sih wajar sih gitu. Justru itu menurut aku ada rasa semangat lagi gitu untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik terus gitu. Dan kalau kata apa ya, kalau kata pepatah, Allah tuh nggak bakal ngasih ujian kalau kalau dia nggak tahu kita nggak kuat gitu. Jadi pasti dia tahu kita kuat, makanya dia ngasih suatu cobaan itu gitu. Bahkan Hmm. ketika kita justru mendekatkan diri sama Allah, lebih mendekatkan, biasanya rata-rata banyak tuh ujian hidup muncul gitu untuk memperkuat lagi mental kita nih, kira-kira kita sanggup gak nih gitu. Tapi insya Allah kalau kita sanggup, pastinya mudah-mudahan gitu Allah pasti kasih yang lebih baik lagi, takdir yang lebih baik lagi gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya. Jadi sebetulnya yang namanya setiap manusia ya, tidak terkecuali seorang Tisa Biani itu pasti pernah mengalami yang namanya down, Yap, insecure ya benar. kan? Betul sekali. Tapi itu tadi kalau dari Tisa tipsnya tentunya tetap mendekatkan diri sama Allah karena mempercayai juga bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar kehendak atau kemampuan dari Kehendak atau umatnya itu kemampuan. sendiri. Betul Yap. sekali. Nah, selanjutnya akan ada pertanyaan dari Erna Rianita Yuhu. Siapa sih role model Kak Tisa itu? Dan apa yang sudah kakak contoh dari role model kakak tersebut? Role model ya, banyak. Role model aku banyak gitu, nggak cuma satu orang aja gitu, tapi rata-rata sih
dari keluarga ya. Dari Hmm. keluarga, kayak misalnya aku nemuin orang tua yang alhamdulillah mendukung penuh, full support gitu dalam karir aku, dalam pendidikan aku ya. Aku jadikan satu contoh gitu, manusia atau satu contoh pribadi yang memang memang nantinya bisa bisa memberikan manfaat gitu untuk orang lain gitu. Terutama aku benar-benar dapat motivasi hidup banget gitu supaya bisa lebih semangat jalanin karir gitu. Terus apalagi ya, ya paling rata-rata itu sih dari keluarga gitu. Kalau dari teman-teman public figure juga, cuman lebih lebih banyak gitu prefer ke keluarga gitu. Ke keluarga. Jadi role modelnya adalah keluarga. Alhamdulillah ya Tisa ya dikaruniai keluarga dan orang tua yang sangat mensupport Yap, karirnya Tisa dan apa yang Tisa lakukan sekarang. Sudah terjawab benar semua ya banget. pertanyaan terpilih dari teman kumparan. Terima kasih teman kumparan yang sudah mengirimkan pertanyaan untuk Tisa dan terima kasih juga Tisa untuk jawabannya. Terima kasih Sama-sama. udah mau sharing, udah mau ngobrol sama kita semua di sini. Semoga jawaban Tisa seputar karir dan self love-nya bisa menjadi insight untuk teman kumparan semua untuk bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berkualitas lagi di setiap harinya, khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, sebelum kita pamitan sama Tisa, aku juga mau ngingetin nih teman-teman kumparan untuk jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di depan layar smartphone kalian, karena sehabis ini kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu bagi-bagi hadiah atau live giveaway, karena hadiahnya akan ada eksklusif merchandise dari kumparan dan juga voucher belanja senilai total 1,5 juta rupiah. Wow, jadi untuk kalian semua, sayang sekali jangan sampai dilewati. Tapi sayang sekali juga kita harus berpisah dengan Tisa. Sekali lagi terima kasih untuk Tisa sudah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama kami. Mohon maaf diganggu sebentar ya, syutingnya nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oke, terima kasih Tisa. Semoga kamu sehat selalu, sukses terus segala semua karirnya lancar dan berkah terus ibadahnya di bulan puasa. Thank you Tisa, sehat-sehat selalu ya. Dah. Bye, see Thank you. you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi obrolan kita bareng Tisa. Nah,